Dia usia 60 tapi kok tampak kayak 40 misalnya. Itu kan berarti dia bisa mengelola faktor internal dan eksternal tadi sehingga porinya jadi kecil tampak. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas gizi agar kulit sehat, cegah keriput. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS. Prof. Hardin adalah Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Tinggi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof, selamat datang Prof. Terima kasih, apa kabar? Baik Prof, Alhamdulillah. Prof. Hardin sendiri, apa kabar Prof? Luar biasa. Luar biasa ya Prof. Seperti biasanya nih, sangat luar biasa kabar Prof. Hardin. Nah Prof, kali ini kita akan membahas mengenai soal kulit sehat dan keriput nih Prof. Nah, lebih spesifiknya kulit wajah ya. Iya, kulit karena wajah. Banyak macam jenis kulit nih. Betul sekali Prof. Nah sebelum masuk ke zat gizinya nih Prof, apa sih Prof penyebab kulit keriput itu Prof? Ya mungkin tidak hanya yang keriput yang dibenci ya, asal kusam juga mungkin mulai dibenci ya, apalagi oleh perempuan. Jadi kulit kita ini akan terganggu kualitasnya, dalam arti sederhananya jadi nggak sehat atau lama-lama tanpa ada garis, tanpa ada spot-spot yang warnanya aneh, hitam ataupun kemerahan, coklat, kemudian juga akhirnya tadi keriput. Itu bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal pasti banyak zat gizi untuk pembentuk kulit tadi, untuk memaintain kulit tadi ya. Nanti kita bicarakan zat gizi apa saja. Intinya kulit ini terbentuk dari ada komponen asam amino, komposisinya disebut jenis kolagen, ada asam lemak terutama omega 3, omega 6, kemudian berbagai vitamin dan mineral, dan komponen utama lagi air ya. Itu dari dalam. Apa saja itu nanti bisa kita bahas. Kemudian faktor eksternal dari luar. Dari luar tentunya pertama bisa, kalau kita terlalu sering paparan suhu yang ekstrim, yang berbeda ekstrimnya, terlalu panas, terlalu dingin, itu juga bisa, terutama terlalu panas. Kemudian belum lagi paparan matahari ya, yang ada membuat wajah kita, kulit kita menjadi berubah warna, terutama ultraviolet A ya. Kalau B kan relatif bagus, tapi lama-lama juga kalau kena paparan ultraviolet B terlalu banyak juga bagus untuk vitamin D, tapi nggak bagus juga untuk kulit wajah. Ada berbagai hal yang menyebabkan juga bisa infeksi ya. Apalagi setelah dipicu barangkali dengan jerawat, kombinasi faktor internal dan eksternal karena kurang perawatan sehingga terjadi infeksi ya. Infeksi apalagi kalau nggak ditangani dengan baik, dikutil-kutil ya, juga bisa ya. Kualitas kulit wajah berpengaruh. Keriput sih belum tentu ya, dan umumnya kan pada remaja ya atau dewasa muda. Bisa juga karena gangguan hormonal ya, nggak seimbang. Itu juga karena bisa kaitannya sama stres, bisa kaitannya dengan inflamasi, dan ada faktor genetik juga ya. Jadi kombinasi dalam berarti genetik dan faktor gizi makanan, kemudian dari luar tadi faktor perawatan, faktor paparan panas, paparan matahari, dan kurang menjaga paparan dari kemungkinan infeksi. Infeksi itu kan jenis patogen ya. Jadi tadi ada faktor dari dalam dan ada faktor paparan dari luar juga ya Prof. Nah tadi kan penyebabnya nih Prof. Sekarang tanda dan cirinya nih Prof. Tanda atau cirinya kulit itu sehat atau wajah itu sehat seperti apa Prof? Ya ada banyak sih ya. Misalnya seperti ini ya. Bisa kita lihat dari teksturnya ya. Jadi juga gambar misalnya kan membanding antara bagian kiri, kulit wajah bagian kiri dengan bagian kanan misalnya kan, pasti orang maunya yang sebagian kanan ya.
Tapi tadi karena kurang pengaturan tadi faktor internal dan eksternal, bisa jadi cepat. Harusnya ini udah muncul barangkali usia 60-an tahun, usia 50-an tahun. Tapi bisa jadi usia 35-40 sudah muncul kulit wajah yang sebelah kiri. Karena berbagai faktor tadi satu atau kombinasinya. Nah, jadi tekstur wajah yang baik itu ya halus sesuai dengan program usianya ya. Tentunya tekstur orang yang usia 60 dengan usia 10 tahun beda ya. Tapi bagaimana justru kadang-kadang orang bilang look younger katanya, tampak lebih muda. Ya, dia usia 60 tapi kok tampak kayak 40 misalnya. Itu kan berarti dia bisa mengelola faktor internal dan eksternal tadi sehingga porinya jadi kecil tampak. Kan orang kalau porinya besar ya, terutama ketika mulai remaja deh, semakin banyak jerawat, semakin memungkinkan porinya tadi besar. Ketidakseimbangan hormonal bisa jadi, asupan lemak yang kurang baik itu bisa juga, tambah faktor eksternal, stres dan sebagainya. Kemudian kelembaban ya, jadi kulit tidak kering, tentu yang bagus tentunya yang lembab, dan itu bisa kita lihat di kaca, bisa kita rasakan masing-masing. Nah, itu nanti zat gizi apa bisa kita diskusikan. Warna cerah, tapi cerahnya merata, enggak sini agak gelap, sini cerah gitu, sini cerah, sini gelap. Nah, itu juga sesuatu yang menjadi ciri dari wajah kulit kita yang sehat. Kemudian kalau kita raba ya elastis dan nyaman gitu ya. Bukan tidak elastis. Dan itu juga banyak faktor internal juga yang mempengaruhi dari sisi pengaturan zat gizi dan makanannya. Kemudian bisa juga ya tidak ada infeksi. Kalau ada infeksi pasti ada muncul bintik merah atau kadang bernanah ya. Seperti kalau orang yang sabar ada jerawat itu biasanya sampai warna seperti sendiri, putih kuning muncul ya. Tapi kalau yang nggak sabar dipencet merah jadinya gitu ya. Jadi kalau ada infeksi tentunya jadi kurang sehat wajah, kulit wajahnya. Kemudian tidak ada spot berwarna, itu juga kaitannya dengan paparan matahari, umur yang semakin berparah, pigmentasi itu kombinasi dalam dan luar gitu ya. Kemudian ya finally akhirnya kan kalau bertambah umur siapapun dia dibilang dia sangat awet muda, tepat aja kalau udah 90 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 50 tahun udah keriput kan. Betul. Tapi namanya manusia bagaimana berupaya bisa melambat penuaan terjadinya garis-garis keriput, bintik-bintik spot, penanda penuaan tadi ya Prof. Ya tadi beberapa tanda dan ciri kulit sehat nih. Nih bagaimana dengan kulit sahabat sehat nih? Apakah sudah checklist semua kulit nih? Kulit saya gimana ya? Kulit saya gimana? Langsung ngaca. Nah Prof, ini kan tadi tanda dan cirinya ya Prof. Nah masuk ke zat gizinya nih Prof. Apa sih kira-kira zat gizi yang dibutuhkan agar kulitnya tampak sehat dan cerah gitu ya? Nggak simple hanya sekedar kolagen yang dihebohkan betul. Di kalangan ibu-ibu ya. Banyak sekali zat gizi yang mempengaruhinya. Dan itu kita coba bahas lebih detail sekarang ya. Misalnya saja kalau tadi kita ingin teksturnya tadi halus. Memang dasar semua ini sebenarnya kolagen, salah satu unsur utama. Apa itu kolagen? Ada susunan asam-asam amino. Apa itu asam amino? Asam amino ini komponen dari protein. Apa itu protein? Lauk pauk ya. Jadi kalau kita makan ikan, daging, telur, susu, kacang-kacangan, biji-bijian, itu ada protein di dalamnya. Yang minimal protein itu sayur dan buah. Tapi sayur buah punya keunggulan lain ya. Nanti kita bahas. Nah, kecukupan memenuhi kolagen, dan kolagen ini sebenarnya di samping susunan asam amino, kalau kita makan kulit dengan cara yang sehat, itu ada komposisi kolagen di dalam yang nanti oleh tubuh akan dibentuk menjadi kolagen bahannya. Jadi kalau kita suka makan ikan yang tebal kulitnya, berarti kulit ikan.
Tapi bukan yang digoreng jadi garing gitu ya. Kayak kerupuk kulit tuh udah digoreng garing ya meskipun. Jadi udah terjadi kerusakan kolagennya. Jadi kalau kita makan pepes ikan yang kulitnya agak tebal, ya. Kemudian apalagi ya, kalau makan telur kalau hanya dengan ceplok sederhana saja, nggak usah sampai dia ada mulai warna coklat, itu kan warna coklat berarti sudah suhunya udah terlalu tinggi ya. Nah, mengurangi tadi gangguan struktur proteinnya tadi, struktur kolagennya. Susu ya, itu juga tinggi protein, tinggi asam amino untuk membentuk kolagen oleh tubuh. Tapi kolagen ini tidak bisa terproduksi optimal tuh kalau nggak ada vitamin C, kalau nggak ada zinc. Nah, di mana itu adanya vitamin C, zinc nanti kita bicarakan. Zinc itu sejenis mineral ya. Kemudian kolagen kulit ini sudah terbentuk, bahkan sejak lahir kita terbentuk, dia mengalami regenerasi, ada penggantian lagi untuk pemeliharaan. Ini perlu dijaga juga kan dari luar, bagaimana supaya sinar matahari tidak langsung bereaksi. Nah itu perlu juga vitamin C sebagai antioksidan ya. Kemudian juga ada untuk warnanya tadi ya, teksturnya halus juga sekaligus sebenarnya peran vitamin A untuk warna kulitnya agak cerah, maupun juga untuk antar sel tadi kan ada membran, ada kulitnya ya, ada lapisan sel tadi kulit luar. Itu salah satu peran dari vitamin A juga supaya dia kokoh, jadi pori-porinya jadi nggak besar karena halus tadi, pori-pori kecil di samping memang permukaannya memang halus, jadi perlu juga vitamin A. Dan supaya tekstur halus tadi tidak bergelombang juga disertai dengan warna, kaitannya nanti juga dengan warna cerah ya. Itu perlu ada vitamin B3 atau niacin ya. Jadi ada berbagai zat gizi yang mempengaruhi kehalusan dari kulit wajah. Terus kalau kita lihat kelembaban, lembab itu pasti kombinasi ada lemak dan air, ya. Lembab tadi di dalam permukaan dan di bawah permukaan kulit kita. Jadi berarti kita perlu cukup ada H2O atau air dari minuman. Kemudian asam lemaknya dari omega 3. Omega 6 juga, tapi omega 3 diharapkan bisa lebih seimbang gitu dengan omega 6. Kemudian ada namanya hyaluronic acid ya. Itu di kalangan ibu-ibu kalau lihat bahan komestik itu terkenal tuh menjaga kelembaban. Tapi kalau hyaluronic acid ini banyak kita tambahkan tapi nggak cukup minum, sama aja bohong. Ya ada sih efeknya tapi nggak sehebat efeknya kalau kita cukup minum. Ada sumber-sumber omega 3 tidak hanya dari suplemen tapi dari makanan sehari-hari. Nanti kita ceritakan ada waktunya ya. Di mana itu makanan-makanan sumber hyaluronic acid, sumber tadi omega 3. Kemudian warna cerah merata itu juga pada penelitian saya dengan bimbingan Tahukah Ahmad ya? Iya. Ya, kita lihat juga secara biokimia orang-orang Sunda yang biasa makan makanan lalapan yang tinggi karotenoid ya, dan juga makan retinol dari hati ayam. Itu gimana tingkat kecerahan kulit dan karoten di darahnya. Itu terbukti ya, masyarakat Sunda yang suka lalapan itu lebih, di samping kecerahan kulitnya itu memang bagus merata, yaitu ada vitamin C, ada vitamin C, ada vitamin A, ada vitamin C di dalam lalapan tadi ya, terutama karotenoid dan vitamin C. Beda dengan sayur yang udah dikukus, sudah dibuat bubur, sayur bening kan vitamin C-nya. Terus ada ketimun seger ya, ada daun pok-pohan di lalapan Sunda kan ya. Di samping ada terong dan sebagainya. Vitamin E juga ya, itu untuk warna cerah yang merata. Kemudian ciri berikutnya, tanda berikutnya elastis ya. Jadi elastis itu kan
menunjukkan bahwa dia nggak gampang kentok gitu ya, nggak gampang kelihatan beralur, bahkan ekstrimnya jadi nggak cepat keriput gitu ya. Nah itu lagi-lagi kolagen, karena kalau seperti dinding rumah gini ya, kolagen itu batu-batu batanya. Dinding ini nggak akan fondasinya bisa rapi ke atas kuat kalau nggak ada bata-bata tadi. Nah itu kolagen. Terus ada vitamin C, itu semen rekatnya, ya. Terus ada melindunginya seperti selenium ya. Jadi kan setelah ada bata kan di plester ya. Nah itu ada yang melindungi. Kemudian supaya nggak cepat kering dan retak kusam ini, itu kan ada air. Ya kalau tembok tuh diberi air tuh lain kualitasnya dibanding yang kering kerontang gitu ya. Lama-lama sekian tahun kayak retak-retak bergaris ya. Nah karena itu juga ada vitamin A, ada vitamin C, zinc juga, karena tadi kaitannya dengan pembentukan kolagen. Dan kolagen itu juga tadi saya katakan ada vitamin C. Kemudian tadi untuk elastis itu juga perlu asam lemak, terutama omega 3 dan air, karena kaitannya juga dengan kelembaban ini. Tidak ada infeksi ya, kaitannya pertama kita mencegah dari polutan patogen ya. Kemudian pentingnya probiotik juga ya, baik itu yang sifatnya dari dalam maupun probiotik yang dimasukkan dalam sebagai bagian dari kosmetik ya. Kemudian berbagi antioksidan, banyak sekali kan ya, berbagi antioksidan. Ya, kemudian tidak ada spot berwarna. Ini lagi-lagi kaitannya bagaimana kita memprevent ultraviolet yang bisa kalau berlebihan, eksesif. Karena itu salah satunya vitamin E, antioksidan. Kemudian B3 itu termasuk bisa memutihkan kulit ya. Bukan merkuri tapi ya, karena itu kan berbahaya. Tapi dari sisi zat gizi B3 ini bisa membuat merata kecerahan ya. Karena itu kalau kita lihat sekarang berbagai kosmetik itu banyak dia bilang tulisannya niacinamide, niacin itu B3. Orang bilang itu enggak zat gizi. Ya, kemudian vitamin A dan ya pada akhirnya kalau kita bisa mencegah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya bisa memperlambat terjadinya penuaan dini yang dicirikan oleh keriput kan. Jadi ada orang berusia 40 udah keriput, 50 udah, ada orang 60 baru muncul. Jadi ada orang look younger 5 tahun, ada look younger 20 tahun, ada look youngernya 10 tahun, atau ada juga monkey face ya, look older. Tanpa lebih tua 10 tahun, tanpa lebih tua 20 tahun. Nah, itu kan karena pengelolaan ini. Di samping ada faktor genetik ya. Tadi kan saya katakan juga faktor genetik dan bertambahnya umur dan faktor lingkungan itu sangat berpengaruh juga. Nah, ya baik Prof. Tadi itu udah ada penyebab, juga ada tanda ciri kulit sehat, dan juga ada beberapa zat gizinya ya Prof. Ya, mungkin sahabat sehat di sini masih belum tahu nih Prof, bertanya-tanya juga nih, zat gizi ini ditemukan di makanan apa sih atau minuman mana sih gitu ya. Itu akan kita bahas di episode. Kita perpanjang atau episode berikutnya nih? Episode berikutnya nih Prof, supaya teman-teman pada penasaran juga. Jadi kita lanjut ke episode berikutnya ya Prof. Baik, terima kasih Prof atas sharing ilmunya kali ini. Juga untuk sahabat sehat semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe episode-episode di Lini Podcast di YouTube, dan juga bisa kunjungi website Lini Sehat juga. Tetap jaga kesehatan dimanapun sahabat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.